Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Fatihahnya buat teman seperjuangan saya yang ada di Bandung di Bale Endah, lagi bangun pesantren namanya Pesantren Nun, lagi kena kasus. Dia lagi meluaskan pesantrennya, nggak tahu ada kena tanah sengketa. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya. Nakhratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila khususon ila mu'allif hadzal kitab wala Syekhina Abdurrahman Wahid Asy'ari Rim wa khususon ila Dr. Umi wa ila Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumina bidarin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita sampai kepada ayat walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin 96 ya. Silakan siapa yang mau baca sampai Ariftul Marfud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki, dan mereka diikuti dengan laknat di sini di dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mengulang lagi tentang kejadian Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ya, hanya mengingatkan saja, kita sudah tahu tentang ceritanya apa Nabi Musa dengan Fir'aun kan? Dan penekannya di sini nggak bakalan bahagia di dunia maupun di akhirat kalau kita ceritanya ngikuti pergerakannya Fir'aun. Itu loh ceritanya gitu. Di sini diceritakan bahwa nanti esok yang membawa bendera orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah Fir'aun. Wow, geruduk benderanya yang bawa Fir'aun. Ada hadis yang lain lagi, tapi sifatnya dhaif, yang membawa bendera
Karena ceritanya Fir'aun itu jauh sekali, maka diceritakan di situ Umru'ul Qais. Siapa itu Umru'ul Qais? Yaitu seorang kafir Quraisy. Yang saya ceritakan itu yang pembawa adalah seorang penyair waktu zaman jahiliyah atau pra-Islam. Itu ada diwannya sendiri Umru'ul Qais, itu kumpulannya. Kalau sekarang mungkin kita kenal dengan W.S. Rendra, siapalah Taufik Ismail dan apalah para penyair-penyair. Dulu zaman pra-Islam itu sangat terkenal sekali yang namanya Umru'ul Qais. Gus Dur apal itu diwannya Umru'ul Qais. Sehingga beliau mendapatkan bintang penghargaan dari pemerintah Irak ketika itu bahwa ada orang asing yang apal tentang diwan atau kumpulan-kumpulan syairnya para penyair pada zaman sebelum Nabi Muhammad dengan ceritanya dan penerangannya. Itu presiden kalau nggak salah Raja Hussein sebelum Saddam Hussein. Beliau dapat. Dan saya mengikuti beliau, dia pun masih ingat sehingga ketika itu saya ngaji kitabnya orang kafir. Lah Umru'ul Qais kan orang kafir. Saya coba Gus Dur mau nggak Pak baca syair-syairnya Umru'ul Qais. Terus dijawab, wah ya cocok. Saya pernah apal itu kan dihafalkan akhirnya diterangkan dengan luar kepala. Pada titik kesimpulannya begini. Nah tuh kan syairnya orang Arab tuh jorok-jorok katanya gitu kan. Menceritakan di situ tentang lamia, gitu kan. Lamia adalah begini-begini. Ketika ditinggalkan kekasihnya begini, diceritakan. Dan syairnya Umru'ul Qais itu ditempelkan di Ka'bah atau di Pasar Ukaz. Kalau sudah membaca itu, perawan pada datang. Enak loh gitu ya. Ente baca berjanji itu kan. Di pasar baca berjanji itu kan. Abtadiul imla bismillah, dibilang gila tuh orang gitu ya. Kalau dulu baca syair, hebat. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan untuk menghilangkan pengabdian terhadap syair-syair jahili. Akhirnya sampai di salah satu ayatnya, coba datangkan. Bisa nggak kalian seorang ahli-ahli dalam bahasa Arab bikin satu ayat saja seperti Quran? Ada yang nongol satu alfilu mahu alfil. Alfil huwa hayawanun kabir lahu zambun tawil. Ya kan? Apa itu gajah adalah suatu kawan yang sangat besar sekali dan dia punya telalai yang panjang. Udah selesai, nggak ada artinya apa. Pikirannya kayak seperti watini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Atau al-qari'atu mal qari'ah. Atau seperti cerita tentang kiamat amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Nggak ada bisa menceritakan tentang kiamat itu bagaimana. Juz 30 yang awal tuh amma yatasaalun, dari apa mereka bertanya-tanya, 'anin naba'il 'azim, dari berita besar. Sehingga HB Yasin menyusun tafsirnya itu dalam bahasa Indonesia pakainya Naba'ul Azim. Sayangnya beliau itu tidak atau kurang banyak memahami tentang bahasa Arab, tapi dia mengambil dari tafsir yang pakai bahasa Inggris. Santri biasanya nolak kalau begitu tuh. Padahal karyanya tulisannya bagus itu. Punya HB Yasin itu. Ya ketimbang tulisannya anak santri zaman sekarang lah gitu kira-kira. Itu cerita daripada ayat ini, hanya mengingatkan saja. Tidak mengandung arti cerita yang diceritakan perjalanannya Nabi Musa dengan Fir'aun. Zalika min amba'il qura. Ya kan biasa begitu cerita itu kan cerita tentang ada ya kejadian di situ. Oh, di sini perang Paregreg. Saya nggak tahu lintasannya perang Paregreg itu di mana. Kang Dakun tuh apal tuh perang Paregreg. Akhirnya Matraman.
Mataram menjadi dua, ya kan kira-kira kan Paregreg ya, apa? Perang apa itu? Saya nggak hafal. Kalau perang Padri itu Ramli ngerti itu perang Padri, tahu gitu kan. Naqussuhu alaik. Aku ceritakan minha qaimun wa hasid. Kata Allah, aku tidak mencederai kamu tentang cerita-cerita yang dulu yang terjadi ketika zamannya Ibrahim, zamannya Nabi Musa, zamannya nabi-nabi yang terdahulu. Tapi walakin zalamu, Anda sendiri. Kata Allah begitu. Anda tidak percaya kepada saya sebagai Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Tapi akibatnya akan mengenai kepada dirimu. Ada orang mengatakan Islam nggak perlu dibela gitu kan. Yang dibela itu adalah orang miskinnya atau musliminnya. Walakin zalamu anfusahum. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah. Tuhan-tuhanmu yang kamu sembah patung gede-gede itu apa? Bisa memenuhi dirimu. Wujudnya patung mungkin sekarang beda. Mungkin bentuknya mobil-mobil baru bisa. Iya kan? Itu saya kalau lagi lihat yang namanya apa tuh Miss Queen apa itu yang cerita melihat tasnya para artis berjejer berlemari-lemari itu kan. Dalam hati saya, zakat enggak sih orang itu tuh? Tasnya aja itu sama saja tabungan saya, tasnya saja itu kan. Ya Allah, itu kan. Dan ditontonkan lagi kan. Saya katakan itu riya apa tidak? Katanya tidak riya. Buat saya riya gitu. Kalau kacamatanya kacamata tasawuf gitu kan. Tapi ya terserah lah itu nanti Allah syari'ul hisab atau nanti yang Allah yang menghisabnya gitu kan. Kita kan yang ngelus-ngelus dada aja. Ini yang dianggap sama yang sekarang lagi capres adalah ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Salahnya siapa yang jadi orang kaya, salahnya siapa jadi orang miskin. Tanpa ada orang miskin, orang kaya tidak bisa dikatakan kaya. Ya kan? Tanpa orang kaya, orang miskin tidak bisa dikatakan orang miskin. Artinya, ya kan? Yang kaya juga harus membela yang miskin jika minta pertolongan kepada yang kaya. Kaya sombong masih mending, miskin sombong, korengan lagi. Udah miskin korengan, duduk lagi, guys. Apanya nih, Pak? Tekil of the kumel. Yad'una min dunillah. Ya nggak tahu lah apa itu. Fakta boleh sama gitu, fakta boleh sama. Anda melihat itu fakta boleh sama, tinjauan mungkin berbeda. Saya katakan dari awal, Anda kelihatan tongkat sama, kita ngelihat tongkat panjang, tongkat ketika dimasukkan ke kolam renang, berbeda kita melihatnya. Satu mengatakan lurus, yang satu mengatakan bengkong-bengkong. Faktanya ya tongkat itu tadi, itu kan. Artinya perspektif bisa boleh berlainan. Apa-apa wajar gitu tuh wajar, jangan terus. Nah itu yang namanya Buya Syakur, jangan gampang-gampangkan mensesatkan orang, mengkufurkan orang. Maka dari awal saya dengan Panji Gumilang tidak mengatakan sesat, tapi aneh gitu ketika itu. Perlu dicurigai, tapi sekarang ribut. Yang saya salahkan tetap ulama Indramayu. MUI Indramayu, kenapa cuma uncang-uncang dari MUI? Sudah dikasih gaji ya belusukan lah. MUI pusat juga. Kenapa tidak belusukan dari dulu? Ada yang mencurigai, datanglah.
Kalau tidak bisa depan-depan, kirim kurir intelijen untuk masuk ke sana. Untuk mengetahui apa itu yang di dalamnya. Saya aja nggak tembus kok. 20 tahun yang lalu itu cerita itu. 20 tahun yang lalu. Orang pada nyariin saya suruh bicara. Ngapain bicara? Dari dulu dikiranya saya orang gila. Nggak percaya, ya udah. Saya 3 hari di sana mengetahui di sana bagaimana cara beroperasinya dia. Makanya saya ceritakan di sini, saya pernah suruh ke depan. Ke ruang tamu ada wali santri datang bawa duit. Terus dikiloin. Ternyata kemarin muncul di metro. Nyumbang itu pakai buntelan. Masukin kan. Sampean nggak tahu di metro disiarkan itu. Tahunya OPJ aja sih gitu kan. Atau arisan. Sekarang lagi laris arisan sekarang. Itu dilihat. Nyumbang tuh nggak boleh disebutkan isinya. Hebat nggak? Ente 20.000 lewat tromol. Udah susuk biar kelihatan tetangganya ini hijau. Bukannya biru. Kalau diteken yang 1000 kencring gitu kan, diteken-teken pura-pura nggak tahu lombrang gitu kan. Kiloan mas, kiloan. Subhanallah. Saya katakan tetap saya ngotot sama kasusnya dengan LDII dulu Lubis. Di Kertosono sewaktu itu. Bikinannya Golkar. Itu yang kuat adalah mahabbahnya. Bagi orang yang ngerti tentang mahabbah. Yang nggak ngerti ya tetap saja yang nggak ngerti. Apa itu mahabbah? Sejenis mobil baru tuh. Apa? Bagaimana? Apa motor Cina yang baru? Gitu. Tidak mahabbah. Bisa juga pakai ilmu hitam atau ilmu putih, terserah. Saya juga bisa mensihir kalian di sana. Inna minal bayani la sihro. Sekarang aja udah sihir loh. Udah kesihir semua tuh. Nganga semuka ikan mujair. Padahal kekenyangan bakso itu. Inna minal bayani la sihro. Bahwa ya penjelasan itu sebagaimana sihir. Nanti ngeliat tukang obat, bukan surah, bukan sihir, yang satu seneng, gitu kan, begitu kan? Masya Allah, melongo. Saya dari kecil kalau hari Senin nonton di pasar itu, nggak ngikut upacara, pulangnya masuk ke sekolahan langsung suruh push up. Inna minal bayani lah, lihat itu tangannya kan, ada daya tarik khususnya itu ada. Manis sekali dia. Ketika saya ke situ, saya juga dikasih makan. Tapi rupanya sesama supir truk nggak saling mendahului kali. Alhamdulillah saya nggak percaya, nggak luntur gitulah. Padahal dulu ketika masuk ke LDII, diwanti-wanti sama Kiai mau menghadap Kiai Lubis itu jangan sampai minum. Kamu nanti kena anunya, gendamnya. Gendam bisa lewat mata. Bisa jawokan, bisa pakai kematnya Nabi Yusuf. Jawokan kan sering saya ngomong, dong kali dong semar gendong tamparannya tekawalas tekasi ingatin. Ya kan ini segini ngikut saya semua, wah ngapain, rugi gua. Itu. Inna minal bayani lasil. Sekarang muncul semua kan. Lihat di TV tiap malam kasus itu muncul. Dan dilacaknya repot. Karena dia nggak ngomong, dia nggak apa. Nah, sekarang ngomong, pada ngomong. Jumlahnya berapa nggak tahu, kan repot itu. Ente baru nyumbang 1 juta ke sini aja udah ribut. Oh, mau ngomongin sampai di depan istana, itu ada tulisan gua nyumbang soko tunggal 1 juta. Semen campur pasirnya 3 truk. Wah, mana bisa. Nah itu. Hebat di situ, sebenarnya hebat sekali. Triliunan sampai nggak keendus, coba.
Sekarang kan main salah-salah, malah zakat yang diurus sama Dermayu Peduli. Wah, dari dulu suruh kasih tahu nggak percaya. Saya mulai curiganya ketika saya nggak boleh ketemu santri. Itu saya curiga. Dan saya ketemu ada tokoh di situ yang bertunggu di ruang tamu adalah orang yang dulu pernah bakar gereja di Jatibarang. Ketemu sudah, sampean ada di sini loh, sampean kenal saya kenal. Mungkin saya di sini kelihatannya jadi ustadz, di tempat lain semua jadi germo mungkin kan. Harus kaget gitu. Ya sudahlah gitu kan. Itu saya sudah curiga, apalagi ceritanya ada. Saya ketika ngomong NI gitu saya nggak nyanggupin, nggak nyaut lah, nggak saya teruskan gitu kan. Cuma gelarannya, keterangannya itu mau membuat lapangan terbang, kaget saya gitu kan. Hari terakhir mengatakan saya akan membuat lapangan terbang. Setelah mendapatkan tanah sekian ratus hektar, saya mau bikin apa? Ya saya percaya yang duitnya segitu. Rupanya nggak dapat izin. Karena pendukungnya sudah. Karena kan pendukungnya nggak bisa terus kan. Hanya orang-orang yang ada di atas saja kan. Ada Hendro Priyono diserang, ini diserang, ini diserang. Apa itunya dibuka. Saya mengatakan watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Udah selesai. Emang ada yang berani? Saya juga nggak berani. Bisa nggak ngaji-ngaji di sini. Dulu itu, sekarang sih sudah bebas. Nah ini, nakussu alaika, saya menceritakan gitu kan. Mungkin saya ceritanya ditambah-tambah, bisa. Kalau gitu saya ngomong bukan Quran yang ngomong. Tapi mengenai Quran itu kalamnya Nabi Muhammad, saya nggak ada itu saya nggak ngomong tentang itu. Yang ngomong tuh prosesi bagaimana santri ngasih duit. Kalau pesantren itu dibayar sekian dan dibuka, wah hebat. 10 juta dibuka. Santrinya ketika itu 9.000. Ngitungnya gimana tuh? Udah jadi modal. Nggak usah dibuka lagi pakai digelar TBK. Di listing di pasar bursa nggak perlu. Kantor pos ada, bank ada, di situ semua ada. Tertutup dan jauh dari keramaian. Proteksi kuat sekali. Nah, proteksi kepada semburan kepada pasukannya itu hebat. Siap geraknya tegap begitu, hebat. Itu nggak perlu semburan. Kayak ente kan disembur sama abah nih tiap malam Jumat, tegap semua, datang semua kan. Kalau nggak disembur apa, mana dia datang ke sini ente? Siapa ini apa? Masa siap nur, ada apa aja nur? Iya, inna minal bayani lasihro. Lamma ja'at amru rabbika, biasanya kalau begini mengatakan kalau sudah datang permasalahan dari Tuhan, artinya kaum itu disiksa. Selain umatnya Nabi Muhammad, azab pakainya. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad cukup dicoba, dites. Nah, kasus mana. Saya bingung ketika Cianjur dikatakan begitu gitu kan. Benar apa enggak? Saya terpaksa harus ziarah ke Cianjur gitu kan. Yang kemarin ada gempa bumi, iya kata orang gitu kan. Ya ternyata umud dunya gitu, tempatnya maksiat di situ. Dikasih musibah. Balik lagi enggak orang Cianjur ketika itu. Ya untung Tanjung Priok nggak dicoba begitu. Ya kan,
Mungkin kan di Tanjung Priok itu depannya ada 2 masjid. Masih ada kan masjidnya 2, malah 3 sekarang ditambah. 3 itu Tanjung Priok. Ada Islamic Center, ada yang 2 itu lama ada 2. Hebat orang Tanjung Priok. Yang tadinya kresek gangguan kalau habis maghrib ceger gitu kan. Saya biasa masuknya dari rumah sakit Tugu, sebelah kanan, gang gitu. Campur sama orang Indramayu. Ayo Kang, ngamer Kang, ayo. Wa mazadu ghairu taktas, pamazadu ghairu tatbib. Ya ditambah tanpa mereka merasakan ada lagi di kena azab. Lanjut, wa kadzalika akhadhu rabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhadhahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu' lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Fa ammal Udah cukup. Ini atas wakadzalika, udah artinya wakadzalika. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dihukum, semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Yauma yati, lanjut. Hari ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Ya. Inna fi dzalika la ayat wa kadzalika ahdu rabbika. Ya hanya mempertegas saja, demikianlah ketika Allah itu mengazab kepada kaum selain kaumnya Nabi Muhammad. Jebret, ya kan, habis. Cerita siapa saja habis. Disisakan kepada orang-orang yang beriman. Oh ya, lagi wirid dia, walaupun ngerokok dia hatinya di sini. Nih teman kita begitu, walaupun ngerokok hatinya di sini. Tapi kotorannya ngambang di mana-mana gitu kan. Dia tafakurnya begitu kalau ngaji. Gitu kan. Ada yang macam-macam. Dia wiridnya sore. Kalau malam yang ngeloni bojonya. Terus wahya zalimatun gitu kan. Inna akhlahu alimun syadid. Dulu itu umatnya ghairun nabi selain Nabi Muhammad berat sekali. 850 tahun Nabi Adam baca Robbana ya Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kita boro-boro setengah hari aja begitu, apa nggak doer mulut. Dapat umat juga berapa? Dia belum diampuni ketika itu, sampai dengan ketika itu baru diampuni. Jadi jangan berharap kita berdoa itu langsung diampuni.
Nabi Adam sekian puluh tahun ya, kita sampai nangis jungkir balik kalau belum dapat ridhonya Allah. Tapi kita bukannya pesimis tapi optimis. Ayo aja terus, pintu taubat untuk umat Nabi Muhammad itu berakhir ketika roh sampai di hulqum tenggorokan. Coba kalau umatnya Nabi lain, sikat le, jebret, ya kan? Semuanya dihajar terus. Nggak dikasih kesempatan. Banyak kesempatannya. Dikasih tahu. Yang selamat cuma berapa orang. Nggak perlu umat itu ngaji ribu-ribuan. Segini aja sudah cukup buat saya. Gitu. Kata Rumli, kenapa kita ngaji nggak banyak-banyak 1000? Nggak kuat bikin baksonya, Rom. Gitu. Iya kan, segini aja udah ada ngedumel aja. Yon, bakso Yon gitu. Makmu aja gitu Yono itu gitu kan. Udah tinggal jejel aja pakai Yanyon. Aku jadi Yono. Apa Kang Romli? Tak tapuk ndasmu ngono. Lagi miring lagi keder tuh, menguap kepalanya. Udah 3 hari ya? Apanya? Oh gitu. Sampai saya tuh kaget tadi tuh ganteng bener dia tuh. Nyusul saya, project diwalik, tok lupa masukkan. Nah, saya tuh ada opor, paha 2, ada bergedel 4. Lupa saya masukkan di sini. Saya cari nggak ada, wah kaget saking gantengnya Romli hari itu. Nggak tahu padahal pakai kacamata yang 10.000 katanya. Nah, katanya cari pesanan giringan dikasih tahu sembarangan. Untung nggak di depan mertua ya. Sembarangan guys. Saya ketua Banwaslu Jakarta Timur masa. Inna fi dzalika la ayatil liman khafa azabil. Cerita yang sangat menyedihkan waktu zamannya Fir'aun, zamannya Nabi siapa itu kan buat pegangan kita. Daripada nanti yaumul kiamah kita disiksa, lebih baik sekarang itu kita bertaubat gitu. Inna fi dzalika la yatimul dzalika yaumul majmu'. Jangan sampai ketika kita dikumpulkan di arah mahsyar kita mendapatkan seperti apa yang terjadi di kelompoknya Fir'aun. Lahun nasu wa dzalika yaumul mas'ud. Jangan, kita berdoa jangan sampai ke situlah gitu kan. Paling tidak ya kita berbaju walaupun robek-robek sedikit gitu kan. Wa manu akhir ila ajalin, enggak bakalan Tuhan akan menangguhkan kejadian yang nanti di yaumul kiamah. Enggak. Diundur lagi kiamat begitu udah dibangunkan dari mahsyar. Lain kali aja lah gitu. Apinya belum siap gitu. Atau nerakanya belum disapu. Enggak. Ingat yaumala takallamu nafsun. Kita sudah kuncinya di mulutnya itu ditutup. Itu di surat Yasin ada kan. Min arjulikum, ngomong dari kaki apa ngomong semua ada supaya rupa ayatnya itu ada di surat Yasin. Mulut ditutup, tangan berbicara, kaki berbicara, semua anggota badan kita berbicara kecuali. Ditegaskan lagi di sini yauma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi'idznih. Mudah-mudahan ente bisa ngomong dengan amalnya. Tapi yang lihat cangkemnya atau mulutnya mulut cocot lah begitu ya nggak tahu begitu. Wudu suruh berkumur nggak berkumur. Ya kan jigong masih ada langsung cuci maka. Ada kumur terakhir. Setelah ya inget baru kumur gitu. Ya bukan kumur wudu gitu loh. Kan harus tertib. Pertama kita bangun tidur ini yang sunahnya. Tapi karena kok mulutnya masih nggak enak dia baru sawuk lagi. Saya juga begitu kadang-kadang lupa. Tapi kalau dibiasakan tidak lupa. Nah itu ada hikmahnya tentang kumur-kumur.
Tuhan bikin aturan itu tidak cuma-cuma. Allah bikin aturan, bikin itu cuma-cuma. Anda supaya tidak budek, tidak ini. Saya ini udah mulai budek ini. Ya mungkin ketambahan karena telinganya ini masih agak lumayan. 70 kurang siji masih dengar itu kan. Hidung istinsyak. Jangan kalau bulan puasa sibuk istinsyak. Kumur-kumur lagi. Apalagi udah asar. Kumur-kumur 300 lebih. Lumayan ada tetesan gitu, nggak sengaja, apalagi digentak. Lagi ngumuran ada di sini, ketelan, nggak sengaja gitu kan. Dan nanti ngomong sama Romli, Ram, ntar gentakin gua ya gitu kan. Kita mau kumur-kumur gitu. Udah mau maghrib setengah jam lagi kumur. 2 jam ya. Oh, puasanya 2 jam. Ya itu namanya Ashabul Kahfi. Kan Ashabul Kahfi kan nggak kelihatan matahari dia kan. Taunya gelap. Ya. Bagus itu puasanya para wali begitu. Wali wator. Nah, faminhum syaqiyun wa sahid. Ada yang senang dan ada yang tidak senang. Wa mal ladzina syaqau. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. Ya, udah cukup. Maka adapun orang-orang yang sengsara, tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Tadi ayat yang sebelumnya mengatakan faminhum syaqiyun wa sa'id. Ada orang itu sengsara dan bahagia. Baru ini penjelasannya apa tasyaqiyun, apa itu sa'idun. Ayat berikutnya menerangkan fa'amal ladzina syaqu fa finnar gitu loh. Selalu di dalam neraka. Biasa di dalam Quran itu kalau nggak kanan kiri, halang, ya itulah Islam. Gitu. Takut kejeblos kiri ya, jangan sampai ke kiri-kiri. Gitu. Lahum fiha tasabun merintih terus. Khalidina fiha. Nah ini yang kita tidak inginkan. Ya masuk neraka ya dimasuk neraka sebentar aja 1 hari sama aja dengan 1000 tahun. Nyenyek gitu kan. Keselumut aja ente nyenyek, apalagi 1000 tahun, sembuh. Madamatis samawatu, katanya neraka itu lebarnya antara langit dengan illa masya'a rabbuka. Kecuali orang yang mendapatkan syafaat di sini orang mengatakan. Ya kita berdoa untuk supaya mendapatkan syafaat. Kalau masuknya sih pasti masuklah kita model begini nih. Jangan ngaku suci. Orang-orang tertentu aja. Orang-orang yang tertentu sudah dijamin aja tetap baca istighfar. Walaupun itu dijamin masuk surga. Karena belum tentu gitu. Walaupun dijamin kan belum tentu dia masuk ke sana. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ini kalau ngaji nahwu, fa'alu tuh likasratin fa'alun au fa'ulu fa'ilan au mif'alun au orang yang mendengar, sering mendengar itu pakainya sama'un. Azannya fa'alun.
Orang yang selalu bohong, kadzabun, itu kan. Pakainya sehotnya syiddah, itu pakainya fa'alun. Pakainya orang Arab pakainya fa'alun sehotnya. Kadzabun. Ada fa'lanun, seperti kaslan, sangat males sekali, macam-macam lah. Arab gitu loh. Terus ada sakiyun wa sa'idun. Dijelaskan ayat keselanjutannya. Wa ammal ladzina sa'adu fa fil jannah. Enak kan kholidina fiha. Wes. Saya yang lamun ketemu Saroni itu ya ketemu nih sama Saroni di sini nih. Fiha tetap madamatis samawati wal ard. Illa ma syaa rabbuk. Tahap masuk ke sananya izin Allah, ridha Allah. Tidak bludas-bludus karepmu aja men surga mbahmu apa gitu kan. Terus fala taku fi miryatim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi sakkim minhu murib. Terus satu lagi. Baingkulan. Wa inna kulan. Ya terus. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum innahu bima ya'maluna khabir. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia Maha teliti apa yang mereka kerjakan. Wala taku bi miryati mimma ya'budu alima ya'dal. Ya, nggak usah ragu lah. Kalau sudah ngikut kepada Nabi Muhammad SAW, ikutlah dengan sepenuh hati. Tapi konsekuensinya ada kelompok yang tidak senang dengan dan tidak ikut kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu logis, kalau ada yang ikut, ada yang tidak ikut, gitu loh. Ingat, bagi yang tidak ngikut, Allah menjanjikan tak sedikit pun perhitungan kami kepada kalian semua. Dan tidak kurang sedikit pun perhitungan kami kepada mereka. Contoh walakot atainal Musal kitab. Dulu Nabi Musa telah dikasih saya tugaskan, saya berikan sebelum saya amanatkan mendapatkan kitab Taurat. Sekalipun di dalam Taurat itu diperselisihkan. Laula kalimatun, nah andai kata ada satu kalimat saja diperselisihkan, tetap Allah akan menentukannya. Kalau dari kedua kelompok itu ada kelompok yang senang dan kelompok yang tidak senang, ada yang kelompok yang mengikuti dan ada kelompok yang tidak mengikuti, Allah akan memperhitungkan segala perbuatannya. Maksudnya gitu kan. La yuwaffiyannahum rabbuka amalahum.
Allah Maha tahu kok. Jangan diumpet-umpetin lah gitu kan. Terus aqimu artinya menceritakan tentang syaqiyun wa sa'idun. Terus fastaqim kama umirta. Lurus istiqomah. Faman taba'a. Nah, ada konsekuensi yang satu lagi. Kalau kamu tobat, orang-orang itu pengikut yang tidak percaya itu tobat. Fala tahu lima ta'mulun. Tuhan juga tahu ada kelompok yang tobat. Fala tarkunu ilal ladzina zalamu fatamassawun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsur. Ya sudah, kepada orang-orang yang tidak percaya jangan kamu gauli. Maksudnya di sini jangan kamu pergauli dalam masalah akhirat. Masalah hubungan dunia silakan dagang apa. Jangan sana ada orang musyrik kita nggak mau beli pada orang musyrik. Biasa kalau muamalah harian dunia apa masalah dagang dan lain sebagainya biasa. Masalahnya masalah agama itu kan. Wa aqimis sholata. Nah, ini. Torofain nahari wa zulfa. Ini yang jadi rame ini. Coba artinya wa aqimis sholata. Wa aqimus sholat. Wa aqimus sholat. Ya wa aqimis sholata torofain nahar wa zulfa minal laili. Langsung artinya baik. Ya, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikrul lidz-dzakirin. Terus wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Oh, stop. Ayo artinya coba. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian pemulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Aqimis sholata fitorofil nahari. Di sini hanya menyebut torofena itu tuh. Dirikanlah sholat hanya subuh dan maghrib. Wow, ada mazhab begini. Ada kok. Karena ayatnya tadi itu. Berpegangan ayat ini. Udah jelas kok torofain nahar itu apa? Subuh awal daripada hari itu mulai daripada subuh. Maghrib itu mulai daripada malam. Dua coy. Ada yang megang begini. Qurannya jelas. Ayo. Itu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Di dalam hadisnya menjelaskan sebelum ayat Quran yang jelaskan sholat 5 waktu, sebelum Isra Mi'raj itu yang dilakukan adalah torofain nahar. Itu loh. Terus akhirnya ada yang mengatakan dimansuh ayat ini. Dibuanglah ayat ini. Tapi mesti ada yang berpegangan tentang torofain nahar. Banyak di kampung. Saya aja kadang-kadang mazhabnya berbeda kok gitu kan. Pindah-pindah mazhab itu subuh sama maghrib aja, zuhur, isya, asar. Ada yang mengatakan maghrib, subuh sama asar saja. Enak gitu kan. Nggak tahu kita pelajari sebetulnya bahwa ayat itu penjelasannya di sini itu dinasah, artinya dihapus, tulisannya masih ada, hukumnya dihapus. Ada nasah itu penghapusan Quran dengan Quran, Quran dihapus dengan hadis, itu kan bisa.
Banyak nanti kalau kita pelajaran Nasih Mansuh ada saya sebutkan. Mana-mana yang menjadi permasalahan yang tadinya ada terus nggak ada, tapi di Quran masih ada. Bagi yang bermadzhab ini silakan, Qurannya ada kok. Enak kan maghrib aja sama maghrib sama subuh aja, silakan. Tapi kalau ada orang mengertikan Zulfa itu adalah Isya dengan Maghrib, akhirnya 5 juga gitu loh. Nah, yang innal hasanati yudhibnas sayyiat ini sering kita kalau habis maksiat cukup dengan berwudu saja hilang. Ini santri ini kelakuannya ini. Iya, habis melototin cewek ngomongin ngerasain apa, kita dengan wudhu aja hilang. Ya silakan saja kalau percaya itu, monggo gitu. Artinya Islam tuh gampang gitu kan. Tapi jangan digampang-gampang, siap-siap gitu. Kita maksiat dulu terus kalau udah 10 kali nengok, wudhunya 10 kali gitu. Akhirnya 0-0-nya kan 10 lawan 10 jadi ini 0. Ya wis karep-karep murah gitu kan. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Nggak perlu disetrika lagi. Ya. Berarti nggak perlu disetrika lagi kalau dia percaya deh. Nyetrika apaan? Kalau mau masuk kan disetrika dulu. Oh iya, dia udah berpegang ini kan dia nggak ngerti. Mesti kita kan nyebutkan di sini, ya kan, bahwa ayat ini sudah dijelaskan tidak berlaku, yang berlaku itu 5 waktu. Ini pun juga kelihatannya saja cuma hanya 2 waktu, tapi kalau diteliti ke dalamnya itu 5 waktu. Jadi kan mazhabnya mazhab dohiri gitu loh. Yang ada yang tertulis saja. Enak kan yang dohiri saja gitu kan. Gampang. Kayak wala taqrabu zina. Kan nggak boleh deket-deket zina. Kalau zina, kalau kita nggak deket aja jangan, apalagi zina kan mukobalanya begitu kan, kira-kira gitu kan. Nggak usah deket-deket langsung aja zina gitu kan. Nggak ada ayat menyebutkan zina. Kayak kalimat wala taqrabu sholata wa antum sukaro. Itu kan ayat yang pertama mengatakan kamu kalau sholat tuh jangan baok. Sehingga baca kuliah ayyuhal kafirun nggak selesai badbud. Karena ketika itu belum dijelaskan tentang baok. Nah, akibat belum dijelaskan, maka seterusnya kemudian nggak boleh baok. Ya gitu kan gitu. Nah, kadang-kadang kita ngeliat dohir ayat aja gitu kan. Apalagi dilarang makan daging babi. Kalau tulangnya lahmal khinzir kan, kalau tulangnya boleh dong gitu kan. Iya kan padahal tidak paham tentang min atlakil ba'du wa iradatil kul. Usul fikih. Yang diucapkan itu separoh, yang dimaksudkan ada menyeluruh. Saya minum air, padahal kenyataannya gelas gitu kan. Saya minum air pakai gelas. Ya ngajinya belum sampai situ, tapi kan enak kalau pakai zahiri kan gitu kan. Pokoknya enak lah pokoknya gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.